Fadila Safitri dengan NIM 236120525540 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah semester 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang perdagangan internasional guna memenuhi MK Makroekonomi Bisnis Islam. Selamat menyaksikan. Perdagangan internasional dan tantangan ekonomi global terhadap sistem ekonomi Islam. Penulis Muhammad Syafi'i Antonio. Sumber buku Ekonomi Islam, Perspektif Teori dan Praktik. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional di sini mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sumber daya melalui pertukaran barang, jasa, teknologi, dan investasi. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, perdagangan internasional berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan eksploitasi. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan di tengah globalisasi dan dinamika ekonomi global. Baiklah teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang perdagangan internasional dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, dalam perspektif ekonomi Islam ini, perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama prinsip dasar dan yang kedua itu nilai-nilai Islam. Nah, pada poin pertama prinsip dasar, ekonomi Islam itu mengutamakan keadilan dan transparansi dalam perdagangan, menghindari riba, ghar, dan maisir. Sistem ini mendorong kerjasama antar negara dengan prinsip keuntungan bersama dan keseimbangan. Nah, selanjutnya itu poin kedua, nilai-nilai Islam. Nah, di nilai-nilai Islam ini terbagi juga menjadi 3 poin. Yang pertama, maslahah. Maslahah ini menciptakan manfaat bagi seluruh pihak. Yang kedua, takaful. Takaful adalah kerjasama dalam menciptakan kesejahteraan global. Nah, yang terakhir ini, hisbah. Hisbah adalah pengawasan untuk memastikan perdagangan bebas dari praktik curang. Oke, baiklah teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang perdagangan internasional, sekarang kita akan membahas tentang tantangan ekonomi global terhadap sistem ekonomi Islam. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama, dominasi sistem kapitalis. Nah, dominasi sistem kapitalis ini adalah ekonomi global yang masih dikuasai sistem kapitalis yang berbasis pada bunga, eksploitasi, dan persaingan tidak sehat. Sistem ini sering bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Di poin kedua pula, ketimbangan ekonomi. Nah, ketimbangan ekonomi ini, ketidakmerataan distribusi kekayaan global menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip keadilan Islam. Negara-negara berkembang seringkali menjadi korban eksploitasi negara maju. Nah, di poin ketiga ini ada globalisasi dan standar ganda. Ini tuh pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif dan penerapan regulasi berbasis syariah yang akan membantu menghadapi persaingan global. Nah, di poin terakhir, krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global ini tuh contohnya seperti inflasi, devaluasi keuangan, dan konflik geopolitik. Nah, ini tuh juga berdampak pada stabilitas ekonomi negara-negara muslim. Sistem ekonomi Islam ini memerlukan adaptasi untuk mengatasi volatilitas tersebut. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas pembahasan terakhir, yaitu strategi menghadapi tantangan. Nah, strategi menghadapi tantangan ini juga dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, penguatan institusi keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah seperti Bank Islam, pasar modal syariah, dan asuransi takaful perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sejalan dengan prinsip Islam. Nah,
Yang kedua, kerjasama ekonomi antar negara Muslim. Negara-negara Muslim dapat membentuk blok perdagangan yang berlandaskan syariah untuk mengurangi ketergantungan pada sistem kapitalis. Yang ketiga, inovasi produk dan regulasi. Pengembangan produk keuangan syariah yang kompetitif dan penerapan regulasi berbasis syariah akan membantu menghadapi persaingan global. Nah, di poin terakhir, pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan pemahaman masyarakat global tentang keunggulan sistem ekonomi Islam dapat menjadi langkah strategi dalam memperluas pengaruhnya. Adapun kesimpulan dari 3 pembahasan kita tadi, yaitu dapat disimpulkan sistem ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif untuk menciptakan perdagangan internasional yang adil. Namun tantangan seperti dominasi, kapitalisme, dan ketimpangan ekonomi memerlukan strategi adaptif dan kerjasama antara negara Muslim. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, ekonomi Islam berpotensi pada model sistem ekonomi yang berkelanjutan.